dibandingkan sama pertumbuhan upah dari lulusan SMA sama universitas, kalau saya nggak salah. Nah, di 2022 itu, di sana dijelaskan bahwasannya kenaikan per tahun dari biaya kuliah di swasta dan negeri ya, di swasta itu mencapai 6% kenaikannya di swasta per tahun di swasta. Di negeri itu 3%. Nah, sedangkan pendapat kenaikan upah per tahun itu lulusan SMA sama lulusan universitas atau S1 dan semacamnya itu tidak mencapai 5%. Hanya di angka 3-4%. Artinya tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Dari situ aja sebetulnya bisa kelihatan. Nah, maka dari itu dasar biaya pendidikan mahal tuh kalau kita bicara terkait adanya UKT ya, sebenarnya kan tujuan UKT itu memudahkan kampus mengelola keuangannya. Itu juga sistem yang dihadirkan itu kan subsidi silang. Nah, yang mampu mensubsidi yang tidak mampu gitu memang ya. bagus gitu. Tapi pada praktiknya ya seperti itu gitu. Jadi kalau soal IP, Mas Farid, kenaikan apa yang dipermasalahkan? Sebenarnya untuk IP sendiri ya, kalau kita bicara tanya mungkin ke sampling ke calon mahasiswa barunya, yang memang memilih jalur ujian mandiri dan nanti dikenakan IP, akan kayak ya nggak ada apa-apa, nggak masalah, maksudnya nggak terjadi apa-apa. Pun juga dengan mahasiswa lain pasti ngerasa, IP kan buat teman-teman yang mampu secara ekonomi menengah ke atas. Tapi permasalahannya bukan di situ, Pak. Apa masalahnya? Permasalahannya tuh pewajaran untuk kampus mendapatkan keuangan atau pemasukan sebesar-besarnya dari mahasiswa itu yang disalahkan. Menormalisasi itu. Tapi ini tidak menjadi salah karena apa? Kita kalau ngerujuk ke jadi ada bahasanya perjanjian dari WTO yang diturunkan, diratifikasi ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Intinya itu perjanjian tentang General Agreement of Trade and Service. Nah, di sana dijelaskan bahwasannya pendidikan itu menjadi salah satu komoditi perdagangan. Ini bertentangan dengan pendidikan itu harusnya public goods, Pak. Artinya itu harus kalau barang public goods itu harusnya ketika kita memakai atau misal pakai, abangnya pakai, gua pakai, kameramen pakai, itu nggak akan habis gitu. Dan public goods itu harus dihadirkan atau dipastikan keadaannya oleh negara gitu, harus dijamin gitu. Harus dijamin. Itu. Nah, problemnya adalah ini barang public goods pendidikan ini. Tapi diratifikasi atau memang dari perjanjian internasional ya. Itu dibuat seolah-olah ini komoditi. Jadi jatuhnya ke sini. Dibisniskan, diperdagangkan. Mau bicara kampus salah? Secara kalau ngelihat itu nggak salah. Yang salah tuh ini perjanjian ininya, gitu. Nah, makanya dari itu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 muncullah PT BHMN, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara. Di situ ada bahasanya? PT BHMN. Itu muncul generasi pertama tuh kayak UI, IPB gitu. Nah, makanya sebetulnya tujuannya bagus. Tujuannya tuh bagus gini. Melihat birokrasi kita yang rumit, karena dilepaskan untuk pengelolaan sendiri, itu akan dengan mudah birokrasinya lebih singkat. Lebih simpel lah bahasanya. Nah, lalu kemudian terkait pengelolaan bisnis, itu juga di PT BHMN ini, kampus tuh dibebaskan untuk bekerja sama dengan perusahaan. Gitu. Nah, dan tujuannya lebih kepada biar biaya pendidikan itu lebih murah. Di situ sebenarnya kalau kita lihat dari sisi baiknya. Tapi pada faktanya pelaksanaannya nggak kayak gitu. Bisnis jalan, UKT juga tetap mahal. Biaya pendidikan tetap mahal. Itu problem utamanya sebenarnya.